Oke, nak. Aku tidak terlalu membencimu sekarang. Hahaha. Zenny menarik pakaian Xiaoyan dengan lembut. Selembut nyamuk. Terima kasih. Sekarang semua orang senang. Mengapa tidak kembali ke halaman yang diberikan oleh aliansi bisnis terlebih dahulu? Xiaoyan meminta pendapat Zenny, dan ingin kembali dan melaporkan kabar baik itu ke King Haoran. Zenny mengangguk dan menatap Zhen Bufan. Pada saat ini, mata Zhen Bufan sangat melembut, tetapi dia memandang Le Shaolong. Shaolong, kemarilah. Le Shaolong berjalan mendekat dengan cemas. Shaolong, di masa lalu kamu mengurus beberapa urusan internal, dan kamu telah tertinggal dalam keterampilan bertarung. Sekarang kamu harus pergi keluar dengan Xiaoyan untuk terus maju. Dengan kekuatan pertengahan bintang 5, aku tidak merasa lega jika kamu hanya memiliki keterampilan bertarung tingkat tinggi di tingkat. Kemudian, Zhen Bufan melambaikan tangannya, dan mengambil gulungan keterampilan bertarung di tangannya. Ini adalah keterampilan bertarung tingkat menengah, 9 duri dan 1 garis langit. Sangat cocok untukmu, ambillah. 9 duri dan 1 garis langit. Keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat dunia. Total ada 9 tusukan dan 10 gerakan. 9 tusukan adalah tusukan cepat, tusukan angin, tusukan tajam, tusukan transformasi, tusukan pengembara, tusukan marah, tusukan mencari, tusukan kilat, dan tusukan ekstrim. Gunakan 9 duri ini, kumpulkan energi besar, lalu hubungkan 9 gerakan menjadi satu garis, yang merupakan gerakan ke-10, dan itu juga gerakan yang paling kuat satu garis menembus langit. Pada saat itu, 9 duri bergabung menjadi satu garis, dan garis langit menembus semua sihir, meletus dengan kekuatan yang luar biasa. Senjata Le Shaolong adalah 2 duri naga Lingming 9, berbentuk seperti 2 naga hitam kecil yang berputar dan melingkar. Ada beberapa duri kecil yang disusun berurutan pada tubuh duri, dan nafas hitam dan merah masih ada. Kecepatan dan niat membunuh hidup berdampingan. Di tangan, itu memberi orang rasa kegelapan. 9 duri dan 1 garis langit ini tepat. Saat dia berkata, dia menatap Xiaoyan dengan tatapan kosong, lalu menatap 4 orang lainnya, dan berkata, dengarkan aku, ikuti Xiaoyan dengan hati-hati. Lindungi dia, rindukan nyawanya masih di tangannya. Dia tidak bisa mati. Semua orang tertawa. Zhen Bufan memandang Xiaoyan dengan ekspresi rumit, dan akhirnya menghela nafas panjang. Xiaoyan, jaga baik-baik Zenny untukku. Xiaoyan tersipu, dan berkata sambil mencibir, Presiden, jangan khawatir. Selama Xiaoyan ada, tidak ada yang diizinkan menggertak Zenny. Mendengar ini, wajah Zhen memerah, matanya sedikit berubah, kelembutannya seperti air, dan rasa bahagia di hatinya sedikit demi sedikit berdesir. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zhen Bufan, mereka kembali ke gerbang halaman setelah beberapa saat. Ketika bumi baru saja terbangun dari kelembutan pagi yang tipis, awan naik, dan melalui celah dedaunan hijau lebat, ada titik-titik awan keemasan, dan gumpalan lavender transparan. Awan berwarna terang terpantul di hutan di halaman cahaya kuning tipis, dinding putih dan ubin merah dilapisi dengan lapisan kecemerlangan di bawah sinar matahari. Halaman yang indah, Xiao Zhan dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas sambil menggantung di udara. Apakah kamu menyukainya? Ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Kamu bisa tinggal dimanapun kamu suka. Xiaoyan sedang dalam suasana hati yang baik. Bagus. Terima kasih Tuan Muda. Ziying sangat aktif, dan berbicara lebih dulu. Wanita selalu mudah tergerak oleh hal-hal indah. Xiao Zhan, Nan Erming, Feng Feng dan yang lainnya menunduk, merasakan banyak emosi di hati mereka. Suatu kali, saya berada di bawah komando aliansi pedagang, dan bisa juga dikatakan bahwa saya hanyalah seorang penjaga. Aliansi bisnis sangat besar, penuh talenta, dan status beberapa orang tidak tinggi, dan yang mereka lakukan tidak lebih dari menjaga, mempertahankan aliansi bisnis, dan sebagainya. Sekarang mengikuti Xiaoyan, dia bisa dianggap sebagai jenderal yang cakap. Xiaoyan masih muda dan ambisius. Dengan bakatnya, pasti ada tempat di benua Doudi. Jalan menuju yang kuat selalu menjadi pedang, dan cobaan dan kesengsaraan mengikuti pengalaman Xiaoyan. Anda juga bisa mengasah diri sendiri. Yang kuat semua memiliki hati yang tidak mau kesepian memikirkan hal ini. Darah di hati beberapa orang mendidih, dan mata mereka penuh dengan cahaya yang menyala-nyala. Zenny melihat kulitnya, cukup puas, dan sedikit mengangguk. Yang dibutuhkan adalah semangat dan vitalitas setiap orang untuk membantu Xiaoyan menjadi pria yang kuat. Semuanya masuk. Lihat baik-baik dan pilih tempat tinggalmu sendiri. Xiaoyan memimpin dan menyapa. Di kejauhan,
Sosok King Haoran bergegas mendekat dengan cepat. Haha. Saudara, kamu akhirnya kembali. Bagaimana kabarmu? Apa yang telah kamu dapatkan? Mengapa hanya ada 4? King Haoran tertegun sejenak ketika dia melihat dari dekat. King Haoran secara alami mengetahui identitas Zenny dan Le Shaolong. Jadi tentu saja dia tidak memiliki ide untuk membawa keduanya di bawah komando Xiao Yan. Yah, kakak, Xiao Yan mencibir, dan melirik Zenny dan Le Shaolong dari sudut matanya. King Haoran tiba-tiba terkejut. Apa, kakak? Apakah kamu serius? Xiao Yan mengangguk dengan malu. King Haoran tiba-tiba membatu. Dia tidak percaya. Kamu mengambil tangan kiri dan kanan Zen Bufan, dan dia akan membiarkanmu kembali dengan mudah. Apakah dia begitu murah hati? Xiao Yan mengangguk. Ini semua berkat Zenny. Kalau tidak aku tidak punya kemampuan itu. Xiao Yan sangat jujur. King Haoran memandang Zenny, sedikit mengangguk. Tetapi jejak kekecewaan dengan cepat muncul di matanya. Tetapi dia juga menepuk bahu Xiao Yan dengan lega. Saudaraku, kamu telah menghasilkan banyak uang. Dengan Zenny untuk membantumu urus pekerjaan rumah, kamu bisa urus dirimu sendiri. Jangan khawatir. Xiao Yan tersenyum dan memperkenalkan beberapa rekan tim baru ke King Haoran. Xiao Zhan, klan Yao klan Harimau Xiao Tian, Kaisar Pejuang Puncak Bintang 5. Nan Erming, klan penyihir dan iblis dari klan iblis, Kaisar Pertempuran Tingkat Menengah Bintang 5. Storm, klan Gangfeng dari umat manusia, dan mendiang Kaisar Petarung Bintang 5. Ziying, klan iblis, iblis ungu Meiju, Kaisar Pertarungan Tingkat Menengah Bintang 5. Tidak buruk, mereka semua adalah Kaisar Petarung Bintang 5 dari jangka menengah hingga puncak. King Haoran memuji berulang kali. Melihat pujian Kaisar Iblis, keempatnya dengan cepat membalas hormat. Berpikir dalam hati, rumor tersebut memang benar. Hubungan antara Demon Emperor dan Xiao Yan memang tidak dangkal. Haha, ada 2 lagi dari ras iblis. Ini takdir, saudara. King Haoran tertawa penuh kemenangan. Pembohong kecil, Xiao Yan hendak berbicara. Ketika suara seperti bel perak datang dari kejauhan, dan sosok King Muer terbang. King Haoran mendengar suara itu dan menatap Zenny, merasa sedih untuk sesaat. Ketika orang-orang mendatanginya, King Muer berpakaian perak, dengan mulut ceri kecil yang tidak diwarnai merah, halus dan menawan. Mata yang bergerak gesit itu lihai, sedikit nakal, sedikit nakal. Pembohong kecil, mengapa kamu tidak datang mencariku ketika kamu kembali? Aku baru saja tiba. Dan aku sedang mengobrol dengan kakak laki-lakiku. King Muer cemberut mulutnya dengan antisipasi di matanya. Bagaimana kalau itu? Pembohong kecil, bawahanmu bagaimana dengan itu? Xiao Yan sangat terganggu oleh King Muer, dan menoleh untuk memperkenalkan mereka satu persatu. Halo Nona King, Xiao Zhan dan yang lainnya menyapa King Muer. King Muer menoleh, menyapu matanya, dan melihat Zenny. Langkah kakinya berhenti, matanya membeku. Dan dia merasa sedikit masam di hatinya. Setelah pengenalan Xiao Yan, King Muer bahkan lebih terkejut. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Zenny akan menjadi bawahan Xiao Yan. Keikutsertaan Nona Zenny adalah kehormatan saudara laki-laki saya. Zenny adalah tangan yang baik dalam urusan internal aliansi bisnis. Dia adalah kelas 1 dalam manajemen keluarga dan manajemen bisnis. Ini akan sangat membantu saudara laki-laki saya di masa depan. King Haoran berkata. Tampaknya itu penjelasan. Tetapi sebenarnya untuk menghibur King Muer. Mata King Muer kusam, mulut kecilnya mengerucut, dan kecemburuan melonjak di hatinya. King Muer pada dasarnya murni, relatif naif. Dia tidak memikirkan masalah ini lebih jauh. Dia hanya berpikir bahwa dengan cara ini, Xiao Yan dan Zenny akan lebih sering berhubungan di masa depan. Hatinya sangat tidak bahagia, dan wajahnya sedingin es. Semua orang pasti telah bekerja keras. Saudaraku, mengapa kamu tidak membawa mereka untuk menetap? Melihat situasi yang memalukan, King Haoran dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Adikku tidak hanya berbakat, tetapi juga tampaknya tidak buruk dalam menggoda. Karakter Xiao Yan sama sekali tidak tahu bagaimana menangani hal-hal ini. Zenny memandang King Muer, lalu ke Xiao Yan, dengan makna yang dalam. Xiao Yan tersipu sebentar. Xiao Zhan memperhatikannya di dalam hatinya dan tersenyum di matanya. Tapi dia tidak berani terlalu kentara. Jadi dia segera mengambil kesempatan untuk menyelinap ke bawah. Adapun urusan internal halaman, Xiao Yan menyerahkannya kepada Zenny untuk mengurusnya. Dan dia terlalu malas untuk mengurusnya. Saudaraku telah membuat kemajuan luar biasa dalam beberapa tahun. Sudah hampir 3 tahun sejak saya datang ke benua Doudi.
Dan sekarang saya telah mengambil langkah nyata di benua Doudi. Tiba-tiba, merasakan fluktuasi jiwa Xiaoyan, King Haoran bertanya pada Xiaoyan dengan heran, "Saudaraku, mengapa kekuatan jiwamu tidak meningkat setelah sekian lama?" Xiaoyan tersenyum kecut, "Saudaraku, peningkatan kekuatan jiwa sangat misterius. Adik laki-laki saya tidak pernah berani mengendur dalam latihan, tetapi tidak ada kemajuan." "Latihan, saudaraku, apakah kamu tidak memiliki hantu yang diberikan iblis tua itu kepadamu?" King Haoran merasa sangat bingung. Apakah ada sesuatu yang salah? Tentu saja Xiaoyan tahu bahwa ada hantu You Jue peringkat 5 di tubuhnya. Tapi apa hubungannya dengan kekuatan jiwa? Hantu itu begitu kuat sehingga Xiaoyan tidak berdaya. Apakah ada yang salah? Melihat kulit Xiaoyan berubah, King Haoran bertanya, "Saudaraku, roh hantu hanya bergerak sekali di tubuhku. Dan itu hanya sesaat. Dan tidak pernah bereaksi lagi." Xiaoyan sangat tidak berdaya. King Haoran memandang Xiaoyan dengan ekspresi yang sangat aneh. "Aku berkata, saudaraku, apakah kamu tidak berkomunikasi dengan hantu?" "Komunikasi apa?" Xiaoyan bingung. Hei, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Izinkan aku bertanya, apakah hantu itu secara otomatis mengenali tuannya?" Xiaoyan mengangguk. Kalau begitu hantu bisa mengenali tuannya secara otomatis, kenapa mereka tidak bisa berkomunikasi? King Haoran terus bertanya. Xiaoyan tercengang. Ya, kenapa dia tidak memikirkannya? Namun, Xiaoyan ingat apa yang dikatakan Old Zan, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tapi hantu ini terlalu kuat. Aku tidak bisa menaklukkannya sekarang, dan tidak bisa menelannya sama sekali. King Haoran menatap Xiaoyan, seolah-olah dia tidak mengenalnya. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Tidak heran jika fakta bahwa 3 hal aneh secara otomatis mengenali tuannya terlalu jarang. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Itu juga salahku karena aku tidak menjelaskannya dengan jelas kepadamu di awal. Faktanya, sekali hantu mengenali tuan mereka, mereka tidak ada lagi. Karena Anda adalah tuannya, yang dapat mendominasi segala sesuatu tentangnya. Artinya, energinya hanya disimpan di dalamnya untuk Anda. Penatua Zan dari Zichen Void Spirit Pagoda sedang melihat ke atas menara, berpikir, dan tiba-tiba bersin beberapa kali. Kekuatan jiwa Old Zan menyapu, dan Xiaoyan tidak membocorkan satu kata pun yang dia kutuk secara diam-diam. "Nah, kamu bocah, kamu berani berbicara buruk tentang orang tua ini. Bisakah ini disalahkan pada orang tua ini? Orang tua ini bukan dari ras iblis. Bagaimana saya tahu ini? Selain itu, belum pernah terdengar tentang Sanqi yang secara otomatis mengenali tuan di benua Doudi." Suara Old Zan terdengar di hati Xiaoyan, seolah dia masih sedih. Di bawah kegembiraan Xiaoyan, dia tidak repot-repot berdebat dengan Tuan Zan. Belum lagi apa yang dikatakan Tuan Zan memang masuk akal. Bahkan jika Anda tahu segalanya, ada hal-hal yang tidak Anda ketahui. Belum lagi luasnya benua Doudi, di mana segala macam keajaiban muncul tanpa henti. Bagaimana Anda bisa memahaminya sendiri secara menyeluruh? Xiaoyan tidak sabar menunggu pikirannya bergerak, dan ingin berkomunikasi dengan You Jue Mingling. Di Dantian, You Jue Mingling masih tidak merespon. Xiaoyan tertegun. Bagaimana mungkin? Saat dia menggerakkan pikirannya lagi, masih belum ada respon. Xiaoyan benar-benar tertegun lagi. "Old Zan, apa yang terjadi?" Xiaoyan berkomunikasi dengan Elder Zan di dalam hatinya. Tuan Zan bahkan lebih tertekan kali ini. Pertama, dia tidak tahu tentang hantu dan roh yang mengenali tuannya. Dan kemudian dia sepertinya tidak tahu metode komunikasi hantu dan roh. Kali ini dia kehilangan muka. "Yah, kamu harus bertanya pada King Haoran." Penatua Zan sangat terdiam. Xiaoyan buru-buru bertanya kepada King Haoran bagaimana berkomunikasi dengan hantu. King Haoran tertawa ketika mendengar bahwa Xiaoyan hanya menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan hantu. Karena itu adalah benda yang sudah dikenali pemiliknya. Maka selama kamu membungkus hantu itu dengan kekuatan jiwamu, dan ungkapkan ide yang ingin kamu sampaikan, usahamu barusan hanya menggores permukaan. Apa gunanya?
Haha. Xiao Yan tertawa sebentar. Ngomong-ngomong, Yu Jue Mingling adalah roh hantu tingkat sangat tinggi. Menurut pembagian benua Doudi, kekuatannya seharusnya berada di tahap tengah Doudi bintang 7. Ini adalah perbedaan dunia untuk kekuatanmu saat ini di tahap awal Doudi bintang 3. Jangan mengubahnya menjadi kekuatan jiwa sekaligus. Jika tidak, kamu tidak akan cukup kuat untuk menahannya. Dan kamu akan meledak dan mati. Saudara, ingat. Xiao Yan mengangguk berterima kasih kepada King Haoran. Berpikir di dalam hatinya. Semangat kekuatan jangka menengah Kaisar 7 bintang jelas merupakan petarung tingkat tertinggi. Saya tidak tahu apakah dia bisa menjadi bantuannya seperti Long Yi. Jangan selalu berpikir untuk mengandalkan kekuatan eksternal. Meskipun hantu itu kuat, sebaiknya kamu tidak menggunakannya sampai saat kritis. Terlalu mengandalkan kekuatan eksternal akan membuatmu kehilangan hati yang kuat. Mengingatkannya di dalam hatinya ketika suara itu berdering. Xiao Yan terkejut dan tersadar. Benar, dimanapun Anda berada, pada akhirnya Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Dan meningkatkan diri sendiri adalah kuncinya. Tugas paling mendesak sekarang adalah menyerap darah ras monster dan mencapai evolusi Baji Tianjue. Dan untuk menyerap darah ras monster, seseorang harus memperbaiki pil kultivasi sumsum. Adapun ramuan tingkat 5 Kaisar, kekuatan jiwa saat ini saja masih jauh dari cukup. Jadi, Xiao Yan bertanya kepada King Haoran, "Saudaraku, kekuatan jiwaku berada pada tahap awal alam Kaisar. Aku tidak tahu bagaimana penyerapan hantu." King Haoran merenung sejenak, dan kemudian perlahan berkata, "Terlalu sulit untuk meningkatkan kekuatan jiwa, yang membutuhkan banyak dukungan energi. Dengan kekuatan yang kuat dari Yu Jue Mingling, jika Anda menyerap semua dari itu, Anda setidaknya harus dapat mencapai tahap akhir dari konsepsi artistik. Namun, saya ingin menyarankan Anda untuk menyerap sebagian kecil terlebih dahulu. Karena bantuan Yu Jue Mingling pada tahap awal masih sangat penting, dan itu bahkan dapat membantu Anda pada saat-saat kritis." Xiao Yan mengangguk lagi. Memikirkannya di dalam hatinya. Sekarang dia dapat memurnikan ramuan Kaisar kelas 3. Biarkan kekuatan Yu Jue Mingling menjadi sekuat mungkin. Setelah mengambil keputusan, Xiao Yan dengan cemas kembali untuk menyerap Yu Jue Mingling. Mengobrol dengan King Haoran untuk beberapa patah kata, lalu pergi. Langkah Xiao Yan berhenti. Dan di luar pagar, sesosok cantik berdiri di pagar. King Muer. Xiao Yan tidak bisa mempercayai matanya. Dia sedikit terkejut. Mungkinkah Nona Muer dianiaya? Tidak mungkin. Dia adalah adik perempuan Kaisar Iblis. Dia satu-satunya yang menggertak orang lain. Bagaimana mungkin ada yang berani menggertaknya? Xiao Yan tidak bisa mengetahuinya. Melangkah maju, berniat untuk mencari tahu. Kamu akhirnya kembali. Melihat Xiao Yan muncul, King Muer, yang telah menunggu sepanjang malam, menyapu kelesuan tadi, dan bergegas dengan gembira. King Muer diam-diam telah mengembangkan cinta untuk Xiao Yan. Melihat keberhasilan Xiao Yan merekrut Zenny hari ini, King Muer membolak-balik ketika dia ingat bahwa keduanya akan saling berhadapan siang dan malam, dan memutuskan untuk meminta klarifikasi dari Xiao Yan. Xiao Yan dan King Muer saling memandang dengan canggung. "Kamu menungguku?" Xiao Yan dengan cepat membuka mulutnya. King Muer akhirnya ingat tujuannya untuk datang. "Yah, aku tidak bisa tidur. Jadi aku datang kepadamu hanya untuk bertanya. Apa yang begitu penting sehingga Nona King perlu mencariku?" "Pembohong kecil. Kamu panggil aku apa?" "Pembohong kecil. Jangan panggil aku Nona King lagi." King Muer sedikit mendominasi. Xiao Yan tertegun. "Panggil aku King Muer saja." Xiao Yan membeku di tempat, merasa seperti mimpi, dan tidak dapat menahan diri untuk memanggil dengan lembut, "Muer." King Muer tersenyum ketika mendengar ini, dan suaranya menyenangkan. Pada saat ini, Xiao Yan memiliki emosi yang tak terkatakan terhadap King Muer di dalam hatinya. Terkadang emosi begitu indah. "Hei, pembohong kecil, mengapa Zenny menjadi bawahanmu?" Xiao Yan tidak menyangka bahwa King Muer telah menunggunya sepanjang malam. Dan yang ingin dia tanyakan adalah pertanyaan ini dan Xiao Yan tidak tahu bagaimana menjawabnya. "Aku membutuhkan Zenny untuk membantuku mengurus berbagai urusan.
yang dapat membantuku menghindari banyak kekhawatiran. Xiao Yan tidak punya pilihan selain menjawab, dan apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Melihat Xiao Yan dan kakak laki-lakinya mengatakan hal yang sama, King Muer sedikit ragu, tapi dia tidak terus bertanya. Malam ini, King Muer sudah puas, jadi dia tidak berniat mempersulit Xiao Yan lagi. Pembohong kecil, kamu belum istirahat semalaman. Kamu lelah. Kamu harus istirahat dulu. Dan aku akan datang kepadamu ketika kamu bangun. Petik 2. Xiao Yan memandangi mata indah King Muer yang menunjukkan sedikit kelelahan. Dan tiba-tiba dia khawatir. Dan berkata, Muer, kamu belum tidur semalaman. Pergi dan istirahatlah. King Muer melambaikan tangannya dengan patuh, berbalik dan pergi. Xiao Yan menyaksikan King Muer pergi. Hatinya sedikit bingung. Xiao Yan sangat puas. Duduk tegak di tempat tidur. Menyilangkan kaki. Membuang pikiran yang mengganggu. Dan berencana mengubah kekuatan You Jue Mingling. Xiao Yan menyesuaikan napas. Menenggelamkan pikirannya. Dan melihat ke dalam dantiannya. You Jue Mingling meringkuk menjadi bola. Tembus cahaya. Jika bukan karena kata-kata kakak, kamu mungkin masih tertidur lelap. Dan aku akan menyia-nyiakan kesempatan besar. Xiao Yan dipenuhi dengan emosi. Sambil menghela nafas, Xiao Yan mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyelimuti You Jue Mingling. Seolah-olah ada reaksi. Begitu kekuatan jiwa Xiao Yan menyentuh You Jue Mingling, dia langsung merasakan kedinginan di sekujur tubuhnya. Layak menjadi hantu peringkat kelima di benua Doudi. Dan hawa dinginnya hampir bisa membekukan jiwa. Untungnya, You Jue Mingling tampaknya merasakan bahwa itu adalah Xiao Yan. Dan udara dingin perlahan menghilang. Dan riak aneh beriak antara kekuatan jiwa Xiao Yan dan You Jue Mingling. Xiao Yan dapat merasakan dan tidak mau menyerah padanya. Seolah-olah seorang anak sedang bergesekan dengan tubuh orang tuanya. Mungkinkah ini perasaan yang dihasilkan oleh hantu yang mengenali tuannya? Meskipun benua Doudi sangat luas dan tidak terbatas, tidak ada cara untuk mengetahui fakta bahwa ketiga makhluk aneh tersebut telah mengidentifikasi diri mereka sebagai tuan. Memusatkan pikirannya, Xiao Yan perlahan membimbing pikirannya ke dalam kekuatan jiwa, mencoba menyampaikannya ke You Jue Mingling. Yang mengejutkan Xiao Yan, seperti yang dikatakan King Haoran, You Jue Mingling sepenuhnya menuruti keinginannya. Dan setelah komunikasi, Xiao Yan merasa bahwa selama dia menggerakkan pikirannya, dia bisa memanggil dunia bawah You Jue. Tetapi perbedaan levelnya terlalu besar. Sekali dipanggil, kekuatan jiwanya hampir habis. Kecuali jika itu adalah momen kritis. Lebih baik tidak menggunakannya dengan enteng. Transfer sebagian energi kepadaku. Xiao Yan mengeluarkan perintah. Segera, aliran energi murni ditransmisikan ke lautan kesadaran Xiao Yan di sepanjang dantian. Merasakan gelombang energi yang terus-menerus datang, Xiao Yan sangat gembira. Sepertinya kali ini dia tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan jiwanya, tetapi dia juga dapat berlatih seni roh darah. Sejak mempelajari seni roh darah, karena tidak ada hantu yang memakannya, meskipun sering dipraktikkan, itu tidak membaik sama sekali. Xiao Yan menantikan hasil latihan tingkat semu. Roh darah Jue berlari dengan cepat, dan kekuatan jiwa serta api suci kekacauan menyapu, membungkus setiap energi, dan terus mengubahnya menjadi kekuatan jiwanya sendiri. Apa yang dikagumi Xiao Yan adalah bahwa energi ini sangat murni, seolah-olah itu miliknya sendiri. Tidak perlu ditempa oleh api langit. Selama dipandu oleh kekuatan jiwa, itu dapat diubah dengan cepat. Setiap konversi energi-energi mereka menjadi kekuatan jiwa tidak terkecuali. Jumlah energi yang diserap ditentukan sesuai dengan kekuatan jiwa penyerap dan peringkat hantu. Bahkan jika ada keterampilan kuasi suci seperti seni roh darah, itu hanya dapat meningkatkan rasio penyerapan, tetapi tidak dapat sepenuhnya diserap. Seperti yang diharapkan dari hal aneh yang secara otomatis mengenali tuannya, Xiao Yan sangat berterima kasih kepada Kaisar Iblis Tua. Peningkatan kekuatan jiwa adalah hal yang cukup sulit. Xiao Yan tenggelam dalam kultivasi seni roh darah dan peningkatan terus-menerus dari kekuatan jiwa. Selama peningkatan berkelanjutan, 7 hari telah berlalu tanpa disadari. Kekuatan jiwa telah dipromosikan dari tahap awal ke tahap menengah.
dan terus melambung tinggi. Kekuatan jiwa yang kuat menyebar keluar. Seluruh halaman sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan jiwa Xiaoyan. Setiap tanaman, setiap pohon, bahkan setiap batu dan pasir, secara bertahap berubah dari tidak jelas, menjadi sangat detail. Di halaman kecil timur, King Haoran tampaknya menyadari kekuatan jiwa. Alisnya berkerut, dan matanya diarahkan ke arah tempat tinggal Xiaoyan, sambil berpikir. Xiaoyan duduk tegak di kamar, sedikit tersenyum. Tiba-tiba, gelombang energi yang sangat besar datang, menyebabkan Xiaoyan mengalami sakit kepala. Xiaoyan terkejut dan terbangun, dan kekuatan jiwanya seperti air pasang, mengalir kembali. Semua kekuatan jiwa memasuki tubuh sekaligus. Energi yang tak tertahankan berdampak keras pada jiwa Xiaoyan, dan Xiaoyan dalam bahaya. Xiaoyan sedikit bingung untuk sementara waktu, dan buru-buru mempercepat pengoperasian seni roh darah, mencoba yang terbaik untuk mengubah energi besar ini dengan aman menjadi kekuatan jiwa, dan dengan hati-hati membimbing kekuatan jiwa untuk menyerang tahap akhir dari Kaisar. Ada badai tak berujung di tubuh Xiaoyan. Roh hantu yang telah mengenali tuannya tidak akan kehilangan kendali. Situasinya sangat kritis sekarang, dan hanya ada dua akhir. Xiaoyan berhasil pada tahap akhir alam Kaisar, atau dia meledak dan mati. Pembuluh darah biru menonjol dari dahi Xiaoyan, menekan rasa sakit yang parah di kepalanya. Dia mencoba yang terbaik untuk secara paksa mengendalikan kekuatan jiwanya untuk memukul kemacetan itu lagi dan lagi. Xiaoyan melakukan sprint terakhir di garis hidup dan mati, dan lapisan membran itu beriak lapis demi lapis di bawah pengaruh pertempuran terakhir. Dan apa yang cukup untuk menyebabkan perubahan kualitatif. Energi pada akhirnya terjerat dan terjalin, lapis demi lapis. Kompresi yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap terkondensasi menjadi satu titik. Dan akhirnya, sebuah lubang ditusuk di tengah riak, dan kemudian meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya seperti siklus balon. Setiap siklus, luka Xiaoyan sedang diperbaiki. Energi langit dan bumi mengalir dari pori-pori tubuhnya tanpa henti. Otot, tulang, dan pembuluh darah seluruh tubuhnya nyaman tak terlukiskan, dan jiwanya sedang mengalami transformasi besar. Pada tahap akhir Emperor Realm, kekuatan jiwa yang hampir terwujud jauh dari sebanding dengan tahap awal Emperor Realm. Betapa sulitnya mengolah kekuatan jiwa. Kaisar petarung bintang 4 umum belum tentu memiliki kekuatan jiwa Kaisar. Bahkan alkemis Kaisar tingkat ketiga, kekuatan jiwa sebanding dengan tahap awal Kaisar. Dan sekarang Xiaoyan telah mencapai Kaisar dalam satu gerakan, cukup untuk mencapai peringkat kelima Kaisar. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat, dan kekuatan jiwa melonjak lagi. Dengan radius ratusan mil, dia merasa bahwa dia memegang kendali. Menjalankan seni roh darah lagi, Xiaoyan tiba-tiba merasa sepertinya ada energi khusus dalam kekuatan jiwanya. Dia mengerti bahwa roh darah Jue telah membuat beberapa kemajuan dalam proses melahap energi hantu, tapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Kali ini peningkatan kekuatan jiwa berkat You Jue Mingling, itu telah menyerap begitu banyak energi. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Xiaoyan berpikir dalam hati, mengamati hantu yang meringkuk di dantiannya. Di bawah pengamatan yang cermat, Xiaoyan terkejut. Aura hantunya lamban, dan kekuatannya sepertinya telah turun drastis. Xiaoyan buru-buru berkomunikasi dengan roh hantu, dan fluktuasi yang ditransmisikan oleh roh hantu mengkonfirmasi dugaan Xiaoyan bahwa energi dilestarikan. Dan sekarang roh hantu hanya memiliki kekuatan puncak bintang 6, yang telah turun jauh dibandingkan dengan jangka menengah bintang 7 sebelumnya. Jalan pintas apapun harus membayar harga. Xiaoyan tersenyum kecut, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada hantu itu, dan kemudian perlahan menarik kekuatan jiwanya. Xiaoyan tidak terburu-buru untuk menyempurnakan alkimia sekarang. Dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dan dalam benaknya dia memikirkan sosok tinggi dan lurus yang mengenakan topi besar dan ekspresi sedih dalam kontes pemilihan Rookie Kota Air Mata. Seorang apoteker top dari peringkat ketiga Kaisar tanpa latar belakang yang kuat, tanpa banyak dukungan keuangan, tanpa api langit dan kuali obat yang bagus. Bakat seperti itu, mata Xiaoyan berkilat dengan semangat dan penyesalan. Itu tidak boleh disia-siakan. Xiaoyan telah memutuskan untuk memenangkan Lang Tian. Hanya saja Lang Tian tidak pernah bergabung dengan kekuatan apapun. Pasti ada alasannya sendiri.
Jika aku pergi sendiri, mungkin tidak ada banyak harapan. Apa yang harus aku lakukan? Xiao Yan bingung setelah memikirkannya. Ngomong-ngomong, Lang Tian milik klan iblis. Jika kakak laki-laki itu maju, dia pasti bisa menenangkannya. Xiao Yan memiliki kilasan inspirasi dan berjalan keluar. Di atas meja teh batu biru di halaman kecil, di bawah pohon gaharu, ada daun-daun berguguran berwarna-warni. King Haoran sedang minum teh dan bermeditasi sendirian. Setelah menetap di kota Juxi, King Haoran mengirim tetua kedua, ketiga, dan kelima kembali ke ibu kota. Hanya menyisakan King Muer dan beberapa tetua biasa. Iblis adalah akar dari klan iblis darah. Ketika patriark tidak ada, orang perlu ditempatkan dan dikelola. Dan tidak ada kesalahan yang dapat ditoleransi. Kakak, Xiao Yan menginjak tanah dan berjalan masuk dengan cepat. Saudaraku, ada apa dengan mencari kakak laki-laki dengan terburu-buru? King Haoran bertanya dengan keras. Xiao Yan memberitahu King Haoran asal-muasal masalah ini secara mendetail. King Haoran mengangguk lagi dan lagi. Jadi begitu. Jangan khawatir. Kakak akan pergi bersamamu. Seharusnya tidak ada masalah. Tanpa basa-basi lagi, Xiao Yan segera memanggil anggota tim. King Haoran memanggil King Mu, dan kelompok itu terbang lurus. Tidak lama kemudian, mereka tiba di kota Sobek. Xiao Yan dan yang lainnya bertanya tentang keberadaan apotek Lang Tian. Tetapi yang mengejutkan semua orang, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Tampaknya situasi Lang Tian tidak baik. Xiao Yan berkata dengan emosi. Sayang bakat seperti itu harus dikubur. Xiao Yan merasa sedikit patah hati. Semua orang menemukan apotek di gang terpencil. Hanya ada plakat kecil di pintu yang bertuliskan, Apotek Lang Tian. Warna kayu plakat mungkin sudah pudar karena usia. Memasuki toko. Toko kecil itu tidak besar, berdinding hijau dan beratap putih, tapi bersih. Ada beberapa pil yang tersebar di konter. Semuanya adalah pil kelas 1 dan 2 yang umum di pasaran. Tetapi harganya sedikit lebih rendah. Hanya ada satu orang tua di toko. Melihat ini, Xiao Yan merasa sedikit sedih. Dapat dibayangkan bahwa kelangsungan hidup Lang Tian tahun-tahun ini tidak mudah. Dan kesulitan seperti apa yang harus rela dikubur oleh seorang jenius seperti itu di sini. Xiao Yan tidak dapat membayangkannya. Dengan sopan berkata kepada lelaki tua di toko, "Hai, lelaki tua. Kami adalah teman Lang Tian. Dan kami datang mengunjunginya secara khusus. Aku ingin tahu apakah Lang Tian ada di sini." Teman Lang Tian sangat terkejut. Sepertinya Lang Tian tidak punya teman. Xiao Yan dan yang lainnya terdiam beberapa saat. Sepertinya kamu punya musuh. Dan mereka juga musuh yang tidak biasa. Jenny mengerutkan kening dan menganalisis. King Haoran mengangguk. Jelas setuju dengan pernyataan Zenny. Sementara Xiao Yan mengerutkan kening. Meskipun lelaki tua itu terkejut, dia masuk dan melaporkan. Lang Tian mengenakan singgi dan keluar dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia telah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun. Dan dia tidak punya banyak teman. Lang Tian tidak bisa memikirkan siapa yang mencarinya. Adapun dua api yang bertemu dalam kontes pemilihan rookie, Lang Tian selalu berpikir bahwa keduanya tidak akan pernah bertemu lagi. Latar belakang seorang apoteker yang dapat dengan mudah melepaskan kuali obat yang sangat bagus pastilah tidak sederhana. Orang seperti ini kaya atau mulia. Bagaimana dia bisa menghadapi dirinya sendiri? Jadi Lang Tian tidak memikirkannya sama sekali.